Halo semuanya, sekarang kita udah memasuki bulan Juni dan kalau kita lihat dari price action-nya Bitcoin sekarang menunjukkan potensi rally untuk di bulan Juni dan juga kita bisa lihat Bitcoin berhasil melewati sell in May and go away, di mana biasanya pada saat bulan Mei itu selalu terjadi penurunan untuk kebanyakan aset gitu. Tapi kita bisa lihat di sini price action-nya cukup strong untuk Bitcoin bisa melanjutkan kenaikan yang justru malah mengalami kenaikan pada saat bulan Mei, bukan penurunan, dan ada sedikit koreksi di akhir minggu. Oke, sekarang kita coba lihat untuk masuk ke time frame yang lebih kecil. Di sini kita masuk ke time frame daily. Dari monthly kita ubah ke daily. Kita lihat secara price action juga di sini Bitcoin masih ketahan ya di area supportnya, dia ada di 104.000. Di sini kita bisa lihat ada area yang cukup kuat, Bitcoin ketahan di area 104.000, dan kalau dia nggak break ke bawah 104.000, it's supposed to be akan lanjutin rally-nya ya, atau kita akan ngelihat di sini Bitcoin masih akan mengalami kenaikan di bulan Juni. Dan kalau dari segi oscillator juga udah masuk ke area oversold ya, jadi kita akan lihat ketika stokastiknya naik mungkin Bitcoin masih bisa rally untuk bulan Juni. Di sini kita coba lihat target price pakai Fibonacci ya. Kita coba lihat, kita ambil dari low-nya Bitcoin di sini. Kalau kita tarik ke atas sampai high-nya, di sini kita coba ambil pakai Fibonacci. Dan untuk target price Bitcoin, gue pribadi di bulan Juni dan Juli sampai mungkin Agustus terakhir itu ada di area di 122.000 jika menggunakan Fibonacci. Jadi area ini mungkin area krusial untuk target price dari Bitcoin untuk melihat kenaikan harganya. Dan juga di sini untuk kita ubah lagi time frame-nya. Jadi kita harus cek multiple time frame juga untuk mastiin pergerakan harga Bitcoin di time frame daily. Kita udah dibilang di sini ada di area supportnya Bitcoin, dan juga dari segi oscillator sudah mengalami oversold. Kita sekarang ubah lagi time frame-nya menjadi weekly. Di sini dari weekly time frame udah close candle ya. Hari ini akan close candle karena hari ini hari Minggu tanggal 1 Juni. Kita lihat dia berhasil bertahan juga di area support kuatnya, yaitu di 103.000. Di area sini atau di area resistance sebelumnya yang berubah menjadi support tentunya. Di sini ada di 103.000, dan juga seperti yang tadi gue bilang, mungkin kita akan di bulan Juni dan Juli akan mengalami kenaikan potensi bisa sampai 123.000. Itu skenario yang base ya, base itu berarti normal, kemungkinan besar akan terjadi. Jadi kita lihat aja untuk Bitcoin di bulan Juni itu sampai mana. Sekarang di sini gue juga mau bahas data dari sentimen, yaitu kalau teman-teman perhatiin di sini ada yang namanya min dollar invested age, atau jumlah uang yang diinvestasikan pada Bitcoin yang disimpan dalam suatu wallet selama beberapa hari. Dan juga kalau kita bisa lihat fungsi data dari ini apa sih. Contoh, ketika ada orang beli Bitcoin lalu disimpan dalam suatu wallet, dan Bitcoin itu kan mengendap. Kalau mengendap itu kan berarti nggak kemana-mana, berarti orang tersebut akan hold Bitcoin. Holdnya berapa lama itu bisa dilihat dari data ini. Rata-rata orang itu invested Bitcoin dan mengendap di walletnya itu menyimpan selama mungkin 460 hari sampai 450 hari pada bulan Desember, lalu mengalami penurunan pada sampai bulan Februari hingga all time low-nya itu ada di 417 hari, yang berarti orang-orang sudah mulai memindahkan Bitcoin-nya dari wallet ke checks gitu ya. Berarti orang-orang sudah yang namanya profit taking. Kalau profit taking berarti kita tahu orang-orang sudah mulai mengambil keuntungan, dan berarti sinyal atau potensi untuk bull market bisa segera berakhir. Namun di sini kita lihat ada mengalami kenaikan kembali sedikit ya, berarti orang-orang masih hold Bitcoin dalam jangka waktu panjang, tapi sudah mulai mengalami penurunan atau retracement. Di sini kita bisa lihat berarti mungkin bull market itu akan berakhir di 3 bulan ke depan ya, mungkin di bulan September dan seterusnya, karena di sini sinyalnya orang-orang sudah mulai profit taking, yang berarti kan kalau profit taking itu ngejual Bitcoinnya dan membuat penurunan harga. Ini data dari sentimen yang mau gue bahas, penting juga untuk teman-teman perhatiin. Kita lanjut ke data berikutnya. Data berikutnya bisa teman-teman lihat di sini ada long bonds under pressure yang menunjukkan di sini kenaikan interest rate dari
beberapa bonds atau yield dari beberapa bonds. Salah satunya di sini ada Jepang yang akhirnya meskipun paling rendah tapi tetap mengalami kenaikan cukup tinggi sampai mau ke 3% ke atas selama 30 tahun terakhir. Di sini ada Jerman, UK, dan juga US Treasury. Di sini kita lihat penuntutan investor itu untuk minta suku bunga dari bonds itu semakin tinggi. Kenapa? Karena kehilangan kepercayaan bahwa US itu memiliki debt atau utang yang terlalu besar rasionya dibandingkan dengan GDP-nya. Jadi mereka takut kalau mereka invested in bonds itu uangnya nggak akan bisa balik gitu. Kita bisa lihat data di sini, kalian bisa baca, karena US debt itu terlalu besar, jadi banyak investor menuntut untuk bonds yang lebih tinggi yields-nya kayak gitu. Nah, pengaruhnya apa di sini untuk Bitcoin? Kita lihat di sini sumbernya dari Cointelegraph, salah satu media kripto terbesar. Di sini banyak news kalian bisa pakai sebagai makroekonomi untuk referensi analisis ya. Di sini ketika bonds itu terlalu banyak dituntut yields-nya yang besar dan juga tidak bisa diberikan, dan investor kehilangan kepercayaan untuk bonds, maka dari itu akan terjadi sell off bonds yang cukup besar atau volatilitas dari bonds yang cukup tinggi. Dan kalau misalnya ada bonds sell off, itu berarti kan ada liquidity baru atau ada uang baru yang bisa digunakan untuk pembelian aset lain. Nah, di sini asumsinya penggunaan uang ketika bond sell off itu terjadi itu akan pergi ke cryptocurrency, khususnya Bitcoin kayak gitu. Jadi kita akan bisa lihat kalau dari data yang diambil dari Cointelegraph di sini ada 420 billion inflow investment, yang berarti ada 420 billion dolar itu mungkin inflows-nya akan ke cryptocurrency kayak gitu. Mungkin itu aja untuk news dari cryptocurrency dan makroekonomi secara keseluruhan. Kita masih nunggu potensi cut rate juga di bulan Juni, tapi sepertinya nggak ada cut rate kalau kita lihat dari berita ini. Di sini menunjukkan kalau Fed itu akan tetap nahan suku bunga di 4,2 sampai 4,50 atau 4,5%. Jadi kemungkinan belum tentu ada cut rate di bulan Juni, itu kurang bagus ya dari segi news. Tapi kita coba perhatiin ke depannya. Kalau misalnya tadi yang bonds crash, kita akan lihat ada inflow masuk, itu mungkin 122.000 sampai 123.000 itu still in play ya. Jadi kita bisa lihat di bulan Juni. Kayak gitu mungkin untuk analisis Bitcoin pada bulan Mei menuju Juni atau masuk awal Juni saat ini. Kalau ada yang mau request video apa, boleh komen di bawah. Thank you.